Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian dari kelas 2D4 EB NRP 1101181034. Di sini saya akan menerangkan tentang penyelesaian masalah penugasan dengan metode Hungarian. Penyelesaian masalah penugasan dengan metode Hungarian. Metode penugasan disebut juga dengan metode Hungarian. Pengertian dari metode penugasan adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Dapat kita ambil contoh seperti tenaga kerja yang mempunyai tingkat efisiensi berbeda-beda untuk pekerjaan yang berbeda-beda. Syarat-syarat dari metode penugasan. Yang pertama, yaitu jumlah kolom sumber daya harus sama dengan jumlah baris penugasan yang diselesaikan. Maksud dari pernyataan nomor 1 di sini adalah jika suatu kolom sumber daya memiliki 4 baris dan 4 kolom, maka garis penugasan harus sama dengan jumlah baris dan kolom tersebut. Dan yang kedua, setiap sumber daya mengerjakan satu tugas. Maksud di sini adalah setiap orang atau pekerja dalam suatu kolom hanya dapat mengerjakan suatu penugasan saja. Dalam masalah penugasan terdapat dua metode, yaitu yang pertama metode minimalisasi dan metode maksimalisasi. Di sini saya akan menerangkan tentang metode minimalisasi. Metode minimalisasi ada disebut dengan metode minimum. Pengertian dari metode minimum adalah pengalokasian tugas kepada sumber daya sehingga diperoleh biaya total minimum. Maksud dari pernyataan tersebut adalah jika suatu pekerja memiliki beberapa tugas, maka pekerja tersebut akan menyelesaikan tugas dengan diperoleh biaya total minimum. Berikut ini adalah contoh kasus masalah penugasan. Suatu perusahaan mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda, sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan yang berlainan juga berbeda. Dalam hal ini, tentukan penugasan minimum untuk 4 karyawan tersebut agar mendapatkan total biaya minimum. Pada kasus penyelesaian yang pertama, yaitu mencari biaya terkecil untuk setiap baris, dan kemudian menggunakan biaya terkecil tersebut untuk dikurangi oleh semua biaya yang ada pada baris yang sama. Kedua, memeriksa setiap kolom terdapat nilai 0 atau tidak. Apabila di setiap kolom tidak terdapat nilai 0, maka ditentukan nilai terkecil dari kolom tersebut, lalu dikurangi dengan baris kolom tersebut.
Berikut ini adalah contoh dari hasil pengurangan tersebut. Pada langkah yang ketiga, menutup semua nilai 0 dengan garis horizontal atau vertikal semaksimal mungkin. Dalam kasus ini, jumlah garis penugasan terdapat 3. Harus perlu diingat, syarat dari metode penugasan adalah jumlah kolom sumber daya harus sama dengan jumlah baris penugasan yang diselesaikan. Kemudian, langkah yang keempat yaitu merevisi tabel jika jumlah garis penugasan tidak sama dengan jumlah kolom sumber daya. Lalu, menentukan nilai terkecil yang tidak tertutup garis, kemudian kurangi nilai pada kolom yang tidak terkena garis dengan nilai terkecil tersebut. Pada langkah 5, menutup nilai 0 tersebut dengan garis penugasan. Lalu, nilai yang terkena 2 garis penugasan ditambahkan dengan nilai terkecil tersebut. Di sini, nilai yang terkena 2 garis penugasan adalah nilai 50 dan nilai 10. Jadi, nilai 50 dan nilai 10 kita tambahkan nilai terkecil tadi, yaitu 10. Kemudian, pada langkah ke-6, menghitung jumlah garis penugasan. Apabila jumlah garis penugasan sama dengan jumlah kolom, maka pemecahan sudah optimal. Apabila jumlah garis tidak sama dengan jumlah kolom, maka mengulangi ke langkah nomor 3. Dalam kasus ini, jumlah garis penugasan sama dengan jumlah kolom, maka pernyataan ini sudah optimal. Kemudian, kita mencari hasil dari penugasan tersebut. Yang perlu diingat lagi, syarat dari metode penugasan tadi adalah setiap sumber daya mengerjakan satu tugas. Dapat dilihat pada tabel, pada baris A, nilai 0 terdapat 2 pada kolom 1 dan kolom 3. Nilai B terdapat nilai 0 pada kolom 1. Nilai C terdapat nilai 0 pada kolom 2 dan kolom 4. Nilai D terdapat nilai 0 pada kolom 3 dan kolom 4. Dalam hal ini, kita dapatkan bahwa baris A mendapatkan kolom 3, baris B mendapatkan kolom 1, baris C mendapatkan kolom nomor 2, dan baris D mendapatkan kolom nomor 4. Kita melihat tabel pada penugasan yang pertama dan didapatkan hasil seperti berikut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.